Putnir Podcast Sound Inspiration. Putnir Podcast Sound Inspiration. Hai, selamat siang. Jumpa lagi. Sudah lama kita tidak bertemu dengan saya sebagai podcaster Putnir Podcast. Seperti itu. Nah, kerasa nih ada yang beda kan suasananya. Biasanya kita di studio Putnir Podcast, sekarang kita di outdoor nih. Kerasa banget hijaunya, sejuknya, nyamannya, dan kita juga ditemani untuk episode ini bersama bintang tamu atau narasumber yang sangat spesial, yaitu nanti ada Romo Kris yang akan perkenalan lebih lanjut. Silakan Romo. Selamat siang semuanya. Semoga semua sehat, kuat, semangat. Saya Romo Kris dari Paroki Bunda Maria Cirebon. Iya. Apa kabar Romo Kris? Baik, Mbak. Semuanya kita di sini dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan sehingga kita bisa bertemu di kesempatan ini dengan keadaan sehat dan selalu bahagia walaupun di tengah pandemi yang telah kita alami, yang saat ini kita sedang alami. Seperti itu. Nah, langsung saja ke poin intinya untuk Putnir Podcast kita kali ini, yaitu membahas terkait tema BKSN kita. Nah, untuk tema BKSN kita tahun ini yaitu adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Nah, kita mau bertanya, menurut Romo sendiri maksud dari tema tersebut itu kira-kira apa, Mo? Nah, gini, Mbak. Untuk umat Katolik, bulan September memang kita pakai sebagai bulan kitab suci. Untuk apa? Mengajak umat sekalian meluangkan waktu untuk mendalami sabda Tuhan dalam kitab suci. Ya, jadi bulan September. Lalu dengan tema itu kita mau mengajak bagaimana umat itu selalu ingat akan identitasnya sebagai umat Katolik yang kita imani sebagai umat yang dicintai, dikasih oleh Allah. Jadi ada martabat khusus bagaimana kita itu dicintai oleh Allah. Dan cinta itu lalu punya konsekuensi, punya dampak yang harus kita perjuangkan. Meskipun dalam kondisi yang sekarang mungkin orang lagi krisis, lagi dalam kesulitan, tetapi martabat sebagai orang dicintai Allah tetap harus dinyatakan, ditampakkan. Krisis identitas. Sebenarnya saya agak masih kurang paham terkait dengan yang namanya krisis iman dan identitasnya itu. Gimana kalau yang namanya krisis identitas itu yang seperti apa, Mo? Nah, gini. Setiap orang itu kan punya identitasnya ya. Baik yang sederhana biasa sampai yang istimewa yang melekat selalu dalam diri kita. Kayak Mbak Yeni aja kan punya identitas. Nama Bapak siapa, Mbak? Pak Yohanes Suminta. Pak Yohanes Suminta. Itu salah satu identitasmu. Dimanapun kamu berada, kamu adalah anak Pak Yohanes Suminta. Kamu mau di desa atau di kota besar, kamu tetap anaknya Pak Yohanes. Kamu lagi tidur, lagi santai, lagi marah, lagi jengkel, kamu tetap anaknya Pak Suminto yang punya ciri tertentu. Nah, kita sebagai umat Katolik juga punya identitas tertentu dimanapun kita berada, yaitu apa? Orang yang dicintai, dikasih oleh Allah, yang kita terima dalam pembaptisan, kita akan menerima kasih Tuhan dalam Yesus Sang
putra. Nah, martabat seperti itu bahwa kita dicintai oleh Allah selalu mesti kita hidupi dan kita jalin dimanapun kita berada. Kita tetap adalah umat yang dicintai, dikasih oleh Allah dimanapun. Kita lagi jalan-jalan, lagi santai, lagi berdoa, lagi bengong, lagi bingung, jengkel, lagi stres, tetap kita adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka bagaimana kita diajak menunjukkan sikap kita sebagai orang yang memang betul dikasih, dicintai oleh Allah. Gitu ya, Mo. Nah, Mo, terkait tadi Romo membahas tentang krisis identitas. Nah, kalau misalnya ada begini, Mo, ada orang yang suka berkegiatan sosial. Jadi dia merasa cukup hanya untuk berkegiatan sosial, sudah cukup untuk menggambarkan bahwa dia itu adalah seorang Katolik tanpa harus berdoa, seperti itu, Mo. Kemudian juga kadang saya sendiri juga doa itu kalau lagi susah misalnya kayak gitu, Mo. Nah, itu gimana, Mo, dengan orang-orang yang seperti itu, terutama saya yang termasuk seperti itu gitu, Mo. Nah, gini Mbak, syukur kalau ada orang yang sudah mau berbuat baik ya, atau kamu juga berdoa ketika lagi ada persoalan. Itu oke, hanya belum memadai sebagai kita yang punya martabat dicintai, dikasih oleh Allah. Bagaimana mestinya? Mestinya memang satu, doa itu menjadi bagian dari hidup kita. Apapun yang terjadi, doa kita panjatkan karena mengungkapkan relasi kita dengan Tuhan. Kayak Mbak Yeni, kalau kamu punya pacar, udah punya belum? Nah, kalau ketika kamu punya pacar kan pasti pengen sering ketemu. Nah, demikian juga dengan hidup kita sebagai orang beriman, harus selalu kita iringi sertai dengan doa kita kepada Tuhan. Doa itu lalu menjadi kekuatan hidup kita. Lalu yang kedua, bagaimana hidup doa kita juga dilengkapi dengan mendengarkan sabda-sabda Tuhan dalam bacaan kitab suci. Maka kali-kali ya luangkan waktu baca kitab suci. Punya tak? Nah, jangan hanya menjadi barang simpanan, kali-kali dibuka. Maka dalam bulan kitab suci jadi kesempatan, yuk buka-bukalah kitab suci ya. Jangan ditutup rapat-rapat ya, kali-kali dibuka, kita menimba inspirasi. Nah, lalu yang ketiga, bagaimana setelah kita dikuatkan dengan doa, sabda Tuhan, kita diajak bagaimana membangun persaudaraan, relasi dengan orang lain. Kebaikan dan orang lain itu lalu menunjukkan pula bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kita mengimani Tuhan, namun juga harus disertai dengan relasi yang baik dengan orang lain. Nah, lalu yang berikutnya adalah tadi karya sosial. Doa sudah, sabda Tuhan udah, membangun relasi ramah, baik, oke. Nah, harus disertai dengan aksi kita, karya kita. Apa yang menjadi perwujudan kita dalam doa, sabda Tuhan, relasi kita dengan orang lain, ya tampak dalam bakti, aksi sosial, pelayanan untuk orang lain. Nah, itu baru memadai bagaimana menunjukkan martabat identitas kita sebagai umat Kristiani Katolik. Tuh guys, jadi untuk kita untuk lebih mendapatkan identitas kita sebagai umat Katolik itu tadi ada 4 pilar ya, Maya. 4 pilar ya. Yang pertama berdoa, kemudian yang kedua mendengarkan sabda Tuhan. Kemudian yang ketiga bersaudara. Dan yang terakhir yaitu adalah berkegiatan sosial atau aksi sosial. Nah, itu kan tadi 4 pilar atau istilahnya cara kita untuk mengatasi mendapatkan identitas kita sebagai umat Katolik ya, Maya. 4 pilar itu. Nah, bagaimana jika kita mungkin sudah cukup untuk mendapatkan identitas kita dan kita mau mewartakan kabar baik, itu seperti apa, Mo? Seperti tema kita yang kita bahas ini kan, mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Ya,
Justru karena kita menghidupi 4 pilar tadi ya, maka kita lalu punya potensi kekuatan bagaimana mewartakan kabar kebaikan Tuhan kepada orang lain. Juga di saat-saat orang mengalami misalnya krisis iman tadi ya. Nah, krisis iman itu namanya orang krisis itu kan dalam kondisi yang lagi berat, lagi gawat, lagi sulit ya. Lalu bagaimana kita menyapa mereka? Krisis iman bisa terjadi ketika doa merasa kering, garing, boring. Kok doa saya tidak kunjung dikabulkan ya? Pengennya punya badan yang langsing ramping, tapi kok malah mekar melar kemana-mana misalnya. Tapi tetap berdoa dan berusaha. Jangan sampai seperti tadi kamu di awal, berdoa hanya di ketika lagi ada kebutuhan. Nah, doa harus dipanjatkan sebagai ungkapan iman kita. Kalau itu yang dijalani, pasti krisis tadi akan bisa diatasi. Ya. Lalu yang kedua, krisis itu bisa terjadi kalau mungkin kita kurang punya pemahaman, pandangan yang baik akan sabda Tuhan. Kali-kali Tuhan sih berbicara bagaimana sih pada zaman dulu, zaman sekarang, ke depan tuh Tuhan berbicara bagaimana. Misalnya apa? Tentang keluarga, tentang perkawinan, tentang kasih. Pasti kan Tuhan sendiri punya ajaran dan bimbingannya. Yaitu kita dalami supaya kita nggak sampai pada krisis tadi, nggak bingung, nggak mencari-cari sendiri loh. Tapi kita punya pegangan kekuatan. Lalu bangunlah relasi. Jangan hidup menyendiri. Menyepi kali-kali boleh, tapi jangan hidup soliter sendiri. Coba bergaul, berkenalan, berteman dengan orang lain siapapun. Ketika kamu di rumah, bagaimana kamu dengan tetangga ya? Baik. Di sekolah, tempat kerja, bagaimana juga saling mendukung, membantu. Nah, lalu ada relasi. Kita tidak hanya hidup sendiri, tapi ada teman, ada kawan, ada keluarga, ada saudara. Nah, berikutnya supaya kita nggak ngalami betul krisis, mewartakan kabar gembira, berani apa? Berbakti sosial untuk orang lain. Nggak usah menunggu nanti, kalau saya udah nggak repot lah, saya mau udahlah nanti kalau saya sudah berkecukupan baru saya bisa berbakti sosial. Nggak. Dalam kondisi apapun, kalau kita punya tekad, punya niat, pasti bisa. Hanya bentuknya yang berbeda ya. Nah, dengan cara itu kita bisa menjadi seorang Kristiani yang berani, bisa, sanggup mewartakan tetap kebaikan Tuhan di tengah-tengah masa krisis sekalipun. Karena Tuhan yang kita imani adalah juga Tuhan yang mau menderita, bahkan wafat demi keselamatan kita semua. Itu. Jadi gitu guys. Kalau yang saya ambil dari perkataan Romo, berarti sebenarnya jika kita sudah mau mencoba untuk memperbaiki identitas kita sebagai umat Katolik dengan melaksanakan 4 pilar tadi, sebenarnya kita juga sudah bisa mewartakan kabar baik juga gitu kan, maksudnya? Ya, artinya itu nilai-nilai hidup iman Kristiani, martabat yang harus kita jalani, kita hidupi. Dan doa macam-macam loh, Mbak. Iya. Ada doa pribadi, ada doa bersama-sama. Nah, itu juga harus berjalan seiringan, seimbang. Kali-kali doa sendiri, khusyuk. Tapi kali-kali juga berdoa bareng-bareng, entah keluarga, lingkungan, komunitas, atau kita merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Jadi doa pribadi penting, tapi doa bersama, perayaan bersama juga jangan ditinggalkan ya. Itu menjadi keutamaan kita mengalami kekudusan, kesucian yang Tuhan berikan dalam doa. Karena bulan September ini kan bulan kitab suci nasional kan, kita sudah diberikan kesempatan tambahan atau diberi kesempatan waktu untuk membaca kitab suci lebih dalam agar hidup kita itu lebih beriman. Cuman kadang saya tuh mau baca kitab suci, yang saya buka tuh bacaannya
kenapa pasnya itu terlalu berat gitu mau bahasanya. Jadi kadang saya nggak terlalu mudeng apa yang dimaksud oleh ayat itu. Nah itu gimana mau? Nah kadangkala ya orang itu pesimis dulu loh. Iya. Sebelum bergerak bertindak, waduh nanti nggak bisa. Ya dibiasakan aja. Bisa nggak bisa, ngerti nggak ngerti, saya mau mencoba membaca, mendengarkan. Nggak apa-apa, biar nanti Tuhan sendiri yang berkarya, memberikan inspirasi untuk kita. Tapi kita berusaha dulu, jangan dikit-dikit menyerah. Tapi ya yuk berupaya. Tiap hari satu perikop misalnya mau saya baca. Nggak ngerti nggak dong, nggak apa-apa. Yang penting saya baca dulu. Pasti akan nanti pelan-pelan akan menjadi kebiasaan ya. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan itu akan muncul pula kerinduan. Sehingga hati kita juga nanti akan terbantu untuk bisa lebih mengerti, mendalami apa sih sebenarnya apa yang Tuhan maui. Nah kalau misalnya kita sendiri dikit-dikit, aduh nanti berat, aduh nanti nggak bisa, nggak ngerti, ya lalu ya menyerah, berarti nggak akan maju-maju. Kan ada ungkapan bisa karena biasa. Gitu. Yang penting berarti berusaha dan bisa karena terbiasa. Gitu ya Mo ya? Ya harus berani mencoba. Siap Mo, nanti saya akan mencoba. Punya toh kitab suci? Punya dong Mo. Kan dibawa kemana-mana juga ada, di smartphone juga ada kan sekarang udah canggih. Ya. Tuh Mo. Tinggal niatnya aja. Iya benar. Ngumpulin niat itu susah Mo. Pasti harus berusaha. Saya akan berusaha Mo. Sip. Mantap. Terus Mo, kadang saya juga ngerasa gini Mo. Kan yang namanya juga manusia ya Mo, kadang kita suka kesel sama orang, suka jengkel sama orang. Tapi kita juga dituntut untuk berelasi atau bersaudara dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Itu gimana Mo cara ngatasi? Pernah jengkel tuh? Ya, pernah. Pernah ya? Kalau kamu jengkel itu dengan orang jauh apa orang dekat? Pasti sih lebih banyak orang dekat, karena kan kita lebih berkomunikasinya dengan orang dekat. Ya bisa terjadi orang yang menjengkelkan itu biasanya karena mereka di dekat kita ya. Tapi itu wajar Mbak. Wajar, sebagai seorang manusia tidak selalu kita itu cocok dengan orang toh. Tapi kita diajar juga bagaimana bukan hanya mencari yang cocok, tapi belajar mencocokkan. Belum tentu kita sesuai toh dengan macam-macam orang, tapi kita bisa belajar menyesuaikan. Nah justru pewartaan kita sebagai umat Kristiani Katolik adalah tetap baik kepada orang yang tidak baik kepada kita ya. Kalau misalnya kita diomongin, diomeli, bagaimana kita bersikap ramah, perhatian, bukan pura-pura loh ya, tapi tetap menunjukkan kebaikan kita. Mengapa? Kalau kita hanya mencintai orang yang baik-baik kepada kita, lalu apa berkatnya hidup kita? Mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan itu, baik kepada orang baik. Atau kalau dia jahat sama saya juga berbuat jahat. Itu biasa toh, balas dendam ya. Tetapi kita diajak untuk naik level lagi, bagaimana kita tetap berbuat baik juga orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Bahwa dalam doa Mbak, ketika kita berdoa, pasti kita akan menemukan kekuatan demi kekuatan. Bagaimana kita berdamai dengan orang lain. Tanpa doa, kita nggak akan mampu memperhatikan orang yang menjengkelkan kita. Tetapi dengan doa, kita jadi punya kekuatan, akan bisa tetap berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Kedua, nah tadi kan sudah mau belajar kitab suci ya. Di kitab suci itu ada juga bagaimana kita bersikap baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Itu ajaran Kristiani Katolik, ajaran Tuhan Yesus. Ingat gak Mbak? Kasihlah musuh-musuhmu,
berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Ya itu. Nah, ketika kita melakukan seperti itu berarti kan tetap kita membangun relasi yang baik kepada orang lain. Jangan jahat dilawan dengan jahat, jengkel dengan jengkel, nanti akan bermusuhan terus. Ya, ibaratnya api panas dilawan dengan air supaya adem, tenang. Itu yang harus menjadi perjuangan kita. Kalau nggak kita seperti itu, nanti kita nggak ada berkatnya untuk orang lain. Artinya kita hanya baik kepada orang yang baik. Sebaliknya dia jahat, aku juga jahat. Enggak. Nah, kita harus melangkah lebih daripada itu. Gampang enggak? Bisa enggak? Kalau diomongin itu kayak gampang gitu, Mo. Tapi harus berusaha, harus diniatin. Ya, pasti sulit. Tapi yang gak sulit itulah yang biasanya berharga, bernilai. Kalau sesuatu yang biasa-biasa saja ya gampang. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang ya lebih daripada sekedar biasa. Mengapa? Karena Tuhan kita juga mencintai kita dengan tidak biasa-biasa loh, luar biasa loh. Nah, maka kita harus berupaya, berjuang. Pasti bisa lah. Ya. Pasti bisa, Mo. Seperti ungkapan ini ya, Mo. Jika kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu nyangkut nggak, Mo? Ya, Ya kan, Mo? artinya kita diajak untuk tidak berbalas dendam gitu loh. Gitu, jadi gitu ya guys. Wah, banyak sekali nih yang bisa dipetik. Sama satu lagi, Mo, terakhir. Terkadang juga ada kan, Mo, kalau misalnya orang yang merasa karena dirinya sedang kesulitan dengan apa yang dia alami, kadang dia tidak mau untuk membantu orang lain seperti itu. Ngapain membantu orang lain, toh aku juga sedang kesusahan seperti itu. Itu gimana, Mo? Ya, sebenarnya Mbak, kita itu dari kita kecil sampai kita dewasa ini, hidup kita itu pasti karena bantuan dari orang lain. Entah orang dekat, entah orang jauh, entah keluarga kita, saudara, teman, pembimbing, guru, atasan, itu yang membentuk kita semua. Jadi ketika kita sendiri menerima kebaikan dari orang lain macam-macam, kenapa kita juga tidak tergerak untuk memberi perhatian juga? Dan perhatian itu macam-macam, tidak harus dengan uang. Enggak. Pembantu bisa macam-macam. Kamu di sekolah menjaga kebersihan, itu juga udah bantuan toh? Betul. Menghormati, menyapa rekan kerja, gimana kabarnya? Itu sudah bantuan. Mendoakannya, itu sudah oke. Kali-kali kalau kamu jajan punya makanan, sini kita makan barengan. Tidak harus banyak, tapi dengan berbagi pasti akan jauh lebih happy. Jadi banyak cara sebenarnya kalau orang itu mau bantu. Tidak harus dengan bantuan materi, uang, ada banyak hal yang lain. Sapaan, doa, itu bisa bermacam-macam. Jadi tinggal bagaimana punya niat gak? Punya tekad gak? Karena kalau nunggu kita itu beres, cukup, sampai kapanpun kita itu gak pernah beres. Selalu saja kurang dan kurang. Enggak? Ya, punya sedikit kurang, dikasih lebih ya kurang juga. Jadi tinggal niatnya aja. Niat. Ya, jadi dari obrolan kita siang ini, intinya kita tetap harus menghadapi krisis identitas yang mungkin hampirlah kita semua sedang mengalami krisis identitas. Nah, caranya mungkin bisa tadi dengan 4 pilar yang tadi sudah Romo jelaskan ya, Mo ya. Iya. Seperti yang pertama doa. Kemudian yang kedua mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan. Nah, mendengarkan sabda Tuhan itu bisa mungkin bisa lewat membaca ya, Mo ya, membaca kitab suci. Baca kitab suci. Iya, seperti itu. Kebetulan juga bulan ini adalah bulan kitab suci nasional. Jadi gunakanlah kesempatan ini. Kemudian yang ketiga tadi apa, Mo? Berelasi ya, Mo? Saudara, berelasi. Yap,
berelasi dan bersaudara dengan siapapun. Dan yang terakhir yaitu beraksi sosial atau berkegiatan sosial. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan atau berusaha, yang penting yang berusaha ya Mo ya, berusaha niat untuk mencapai atau melakukan 4 hal itu, kita secara tidak langsung juga bisa mewartakan kabar baik kepada sesama. Seperti itu ya Mo ya. Baik ya. Nah, nggak kerasa nih Mo, kita sudah di penghujung acara Putnir Podcast. Kami mengucapkan banyak terima kasih Romo untuk kehadiran sama-sama di podcast. Terima kasih juga sudah diizinkan untuk syuting di tempat yang indah ini ya Mo ya. Memberikan suasana baru Mo ini. Soalnya episode sebelumnya itu kita ngambilnya di studio ya. Studio di ruangan gitu kan. Nah, sekarang kita ada di luar ruangan atau outdoor. Semoga episode kali ini dapat memberikan kita wawasan, pengetahuan untuk kehidupan kita selanjutnya. Seperti itu Mo, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Waktunya untuk obrolan kita. Nah, sebelum kita tutup Putnir Podcast sekarang Mo, seperti biasa nanti kita ngomong Putnir Podcast, nanti Sound Inspiration gitu ya Mo ya. Oke, 1, 2, 3. Putnir Podcast, Sound Inspiration. Bye. Bye. Sampai jumpa.